Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu ERD. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin dan teman saya Ian Fema Silalahi, Andre Perdamaian, dan Mikawanti. Di sini ERD akan dijelaskan oleh Andre. Kepada Andre dipersilakan. IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Adapun komponen dari IRD yaitu entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Entitas ini biasanya digunakan dengan lambang persegi panjang seperti di 2. Atribut. Atribut adalah setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut adalah karakteristik entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas. Ada beberapa atribut yang biasa digunakan dalam IRD. Jenis-jenis atribut yaitu atribut kunci. Atribut kunci atau key atribut adalah atribut yang berfungsi untuk menentukan data yang bersifat penting. Biasanya atribut kunci ini berbentuk angka atau numerik. Contoh dari atribut ini adalah nomor KTP, NIM atau nomor induk mahasiswa, dan lain-lain. Atribut kunci ini dilambangkan dengan lingkaran lonjong dengan keterangan di dalamnya yang diberi garis bawah. Yang kedua, atribut simple. Berikutnya adalah atribut simple. Atribut simple adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Contoh dari atribut ini adalah alamat kantor, nama penerbit, dan lain-lain. Yang ketiga, atribut multinilai. Atribut multinilai adalah atribut adalah atribut yang memiliki atribut lebih dari satu nilai. Contoh dari atribut ini adalah sebuah website artikel yang memiliki beberapa penulis. Selanjutnya, atribut gabungan. Atribut gabungan atau komposisi atribut. Atribut gabungan adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Contoh dari atribut ini adalah sebuah nama yang terdiri atas nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atribut derivatif. Yang terakhir adalah atribut derivatif adalah atribut dihasilkan dari atribut lain. Atributnya tidak wajib untuk dituliskan dalam entity relationship diagram. Contoh dari atribut ini adalah selisih harga, usia, dan kelas. Contoh atribut yaitu pasien. Pengertian primary. Primary adalah nilai dalam bahasa yang digunakan untuk menjadi suatu baris dan tabel. Nilai dari primary adalah unik, seperti pada gambar berikut. Pengertian relasi, jenis-jenis relasi, contoh. Relasi. Komponen ketiga adalah relasi atau relation. Relasi dalam IRD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering disebut dengan proses.
Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam IRD dan perlu kamu ketahui. Berikut ada jenisnya. 1. One to one. One to one berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas. Contohnya seperti data mahasiswa dengan NIM atau nomor induk siswa. Contoh sebagai berikut. Yang kedua, one to many. One to many memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya. Contoh implementasi one to many adalah jurusan dengan mahasiswa seperti pada gambar berikut. Yang ketiga ada many to many. Many to many memiliki arti setiap entitas yang ada dapat memiliki relasi dengan entitas lain, begitu pula sebaliknya. Contoh dari relasi ini adalah mahasiswa dengan data terkait UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Contohnya itu seperti ada bawah berikut. Baiklah, di sini kami akan memberikan cara membuat ERD menggunakan software Microsoft Visio. Di sini kami mengambil kasus perpustakaan. Di perpustakaan ada petugas yang memiliki ID petugas, nama, jam kerja, alamat, dan nomor kontak. Buku. Di buku terdapat ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan stok. Peminjam. Di peminjam ada ID peminjam, nama, alamat. Anggota. Di anggota ada ID anggota, nama, alamat, dan nomor kontak. Di sini saya akan membuat contoh dari ERD berdasarkan kasus ini. Baiklah, untuk entitas pertama ada petugas. Di petugas ada 5 atribut. Untuk entitas pertama diisi oleh petugas.
Untuk atributnya ada ID petugas, ID petugas adalah primary key, maka ditulis dengan garis bawah. Atribut kedua ada nama, ketiga ada jam kerja, keempat ada alamat, kelima ada nomor kontak. Untuk entitas kedua ada buku. Di buku terdapat 5 atribut. Atribut pertama ada ID buku. ID buku adalah primary key, maka penulisannya menggunakan garis bawah. Yang kedua ada judul. Ketiga ada pengarang. Keempat ada penerbit. Dan kelima ada stok. Untuk entitas berikutnya ada peminjam. Peminjam memiliki 3 atribut. Untuk atribut pertama diisi ID peminjam. ID peminjam merupakan primary key, maka menggunakan garis bawah. Yang kedua ada nama. Dan yang ketiga ada alamat.
Untuk entitas berikutnya ada anggota. Anggota memiliki 4 atribut. Untuk atribut pertama adalah ID anggota. ID anggota merupakan primary key, maka penulisannya menggunakan garis bawah. Yang kedua ada nama. Yang ketiga alamat. Yang keempat adalah nomor kontak. Untuk relasinya adalah sebagai berikut.
Petugas dan buku memiliki relasi memiliki. Untuk relasi peminjam dengan petugas adalah meminjam. Ini adalah salah satu contoh ERD. Baiklah, segini saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.